Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin tepatnya ada yang komen ke saya, Kang, kalau kerja di luar negeri, tepatnya di Brunei itu dapat fasilitas apa saja? Saya akan menjelaskan sedikit yang saya alami mendapat fasilitas apa saja selama kerja di Brunei Darussalam. Nah, sahabat ngading semua, biasanya yang kerja di Brunei Darussalam itu tergantung pekerjaannya, tapi yang pasti selalunya setiap pekerja di Brunei Darussalam, khususnya orang Indonesia yang bekerja di sini, biasanya mendapat fasilitas seperti tempat tinggal. Terus kalau makan ya itu tergantung pekerjaannya, misalkan restoran dapat makan di tempat restoran, di tempat kerja seperti itu. Nah, ini untuk saya pribadi yaitu restoran, saya mendapat fasilitas tempat kerja, tempat tinggal dan juga makan ya. Nah, ini salah satu ruangan yang saya tempati sebagai tempat tinggal saya. Nah, saya lebih sebelah sini ya, karena silau. Ini adalah tempat tidur saya dan ini adalah lemari saya. Ini tempat saya membuat istirahat maksudnya dan membuat konten ya. Dan biasanya tergantung dari company-nya. Misalkan di sini ada yang satu kamar ini 4 orang, 3 orang, ada yang 2 orang. Kebetulan saya pribadi dikasih setiap orang itu satu kamar. Jadi saya tinggal di sini satu orang saja dan yang lainnya berada di kamarnya masing-masing. Selain kamar-kamar itu sendiri, nah ini seperti ini kamar-kamar. Nah ini tempat makan, ini dapur. Nah ini tempat masaknya. Jadi tadi ada kamar, ada ruang tamu, ada ruang kamar mandi, ada tempat makan, dan ini adalah dapurnya. Dan karena ini adalah staff house, jadi jemuran pun ada di dalam sini. Karena di luar sini itu tidak ada tempat untuk jemurannya. Nah langsung ke luar ya. Dan jalan raya berada di dekat sini. Tuh jalan raya. Jadi sahabat kading, di sini juga saya mendapatkan fasilitas seperti misalkan ini ada rice cooker, tempat masak air. Kalau kita ingin masak di sini komplit dengan bumbu-bumbunya. Ada juga di sini mesin cuci. Nah ini mesin cucinya untuk khusus untuk staf mencuci baju ya. Ada juga kamar mandi dan ini ada kulkas. Jadi kulkas ini memang disediakan sama bos, kita tinggal ngisi aja apa yang mau kita simpan. Dan kalau makan biasanya di sebelah sini, ini tempat untuk makannya. Nah, jadi kemungkinan ya setiap company, setiap restoran itu akan berbeda-beda. Misalkan yang kerjanya bangunan, dia tidak dapat makan tapi gajinya berbeda sedikit, seperti itu. Misalkan yang supir pribadi, dia memang pasti dapat makan dari majikan, pembantu rumah tangga dapat asisten rumah tangga dapat makan dari majikan, seperti itu. Kalau misalkan ada yang satu kamar dikasih 3 orang atau 2 orang, nah itu tergantung dari kebijakan bos masing-masing ya. Kebetulan saya satu orang satu kamar, bahkan banyak juga yang setiap satu orangnya satu kamar seperti saya. Dan alhamdulillah ya, kita patut bersyukur juga karena saya juga mengalami satu kamar itu ada 4 orang seperti itu. At least memang sedikit privasi kita sedikit terganggu ya, tapi mau tidak mau kita harus bersyukur karena dengan bersyukur kita tetap akan semangat untuk kerja di negeri orang. Nah sahabat ngading semua, jadi saya kalau masak itu di sini. Memang saya dapat makan dari tempat kerja, tapi kalau pulang kerja biasanya kadang-kadang lapar lagi malamnya. Nah ini atau pas cuti pengen masak-masak yang aneh. Nah ini seperti ini sudah masak. Jadi masaknya di sini komplit. Jadi ruangan ini besar, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bilik, 7 kamar. 7 kamar, 1 orang 1 kamar. Mungkin ada juga yang pasti bukan mungkin ya, ada yang komen
Saya satu kamar 3 orang, gaji saya segini, gaji saya segini. Sebetulnya setiap rezeki itu sudah ada takarannya masing-masing, tinggal kitanya wajib bersyukur dan berusaha lagi untuk mendapatkan yang lebih baik. Walaupun misalkan sekarang gaji kita cuma 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, tidak menutup kemungkinan bulan depan, tahun depan kita akan punya gaji lebih, asalkan kita terus mau belajar, mau berusaha bagaimana cara mendapatkan gaji yang besar. Entah itu kerja sama orang lain ataupun kerja sendiri, tetap ada jalannya masing-masing. Nah, banyak sekali yang komen, kerja di sini. Coba kalian tanya ke pekerja-pekerja di luar negeri sana, pasti ada saja yang akan komentar, gaji saya segini, tempat tinggal saya segini, bos saya begini. Karena sekali lagi setiap orang itu berbeda-beda ya, setiap bos berbeda-beda, setiap majikan berbeda-beda, setiap negara berbeda-beda. Jadi yang perlu kita lakukan adalah bersyukur. Nah, terus bagaimana tentang gajinya? Ya, kalau gajinya untuk sekarang di negara Brunei Darussalam saya kurang tahu ya. Bagi yang kerja misalkan di bangunan, supir pribadi, nanti akan saya coba cari-cari teman yang kerja misalkan bangunan gajinya berapa, supir pribadi gajinya berapa. Karena mereka yang lebih tahu, mereka yang merasakan. Kebetulan saya kerja di restoran. Nah, kalau di restoran sendiri biasanya yang baru masuk itu sekitar 400 ringgit Brunei, sekitar ya seperti itulah. Tapi ada juga yang 500, ada yang 600, ada yang 700, ada yang 1000, tergantung dari skill dan keahlian masing-masing. Biasanya yang betul-betul nol, tidak punya keahlian sama sekali, itu kurang lebih antara 400 ringgit Brunei. Tapi makan sudah ada, sama restoran tempat tinggal sudah ada ya. Nah, sahabat ngading semua, saya ingin kasih tahu juga sedikit. Kalau ini itu di depan saya ini adalah supermarket besar, namanya Huaho, dan itu jalan raya, dan kebetulan masjid ada di sebelah sananya. Jadi strategis sekali jika saya ingin belanja, tinggal ke depan sini ada supermarket. Kalau ingin pergi kemana, tidak ada mobil, ada bus di depan sana. Dan kalau misalkan mau sholat ada masjid di sebelah sananya. Jadi betul-betul strategis sekali. Tempat sini adalah kawasan shopping komplek ya, ada restoran, ada tempat shopping, pokoknya sini komplit sekali. Dan ini suasana di siang hari, tepat di depan tempat tinggal saya. Nah, dan itu di bawah bisa dilihat mobil-mobil parkir di sini itu sangat rapi, tanpa tukang parkir, dan parkirnya gratis. Jadi rata-rata di sini kalau parkir itu selalu pada tempatnya. Jadi walaupun banyak mobil, tidak seberapa macet ya. Apalagi di jalan raya bisa dilihat. Sebentar lagi jam-jam kerja itu akan sangat padat. Ada kemacetan tapi tidak lama. Wajar ya, orang pulang kerja semua, tapi tidak akan lama. Beberapa jam saja itu selesai sudah. Dan kesananya itu adalah tempat-tempat shopping, dan di depan kita itu adalah perumahan. Masjidnya tidak kelihatan dari sini, nanti insya Allah kapan-kapan saya akan buatkan lagi ya di masjidnya. Nah, itu di bawah itu ada pekerja yang sedang memungut membersihkan kotak-kotak kardus. Pekerja-pekerja itu rata-rata ada yang dari Indonesia, yang dari Filipina, yang dari India, ya banyak dari negara-negara luar untuk kerja di sini. Entah itu sebagai pembersih atau kerja di restoran, pelayan, tukang masak. Ada juga yang di bidang profesionalnya, banyak sekali ya warga kita Indonesia yang kerja di Brunei Darussalam ini. Nanti kapan-kapan kita akan live langsung jalan-jalan di negara Brunei Darussalam tanpa saya edit, biar kalian bisa tahu situasinya betul-betul seperti apa pas live di Brunei Darussalam ya. Nah, oke sahabat ngading, itu saja video saya kali ini. Insya Allah nanti akan saya sambung lagi, terjawab sudah fasilitas apa saja yang didapat
pekerja Indonesia di Brunei Darussalam. Oke, terima kasih. Saya Kang Ading. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.